Kalau kita dengar kata tuberkulosis atau TBC, apa sih yang kebayang? Mungkin penyakit dari zaman dulu ya. Tapi gimana kalau saya bilang TBC itu adalah krisis kesehatan global yang lagi terjadi sekarang juga? Dan yang lebih mengejutkan lagi, salah satu solusi paling menjanjikan buat melawannya, mungkin udah ada di saku Anda. Coba kita lihat angka ini, 10,7 juta. Ini bukan cuma statistik biasa, ini adalah jumlah orang yang didiagnosis TBC hanya dalam 1 tahun terakhir. Nah, sebesar itulah skala krisis yang sedang kita hadapi. Dan disinilah letak paradoksnya, yang agak bikin bingung. TBC itu sebetulnya bisa disembuhkan, kita sudah punya obatnya. Jadi pertanyaannya, kenapa penyakit ini masih jadi salah satu pembunuh menular terbesar di dunia? Untuk menjawabnya, kita harus melihat jurang pemisah yang besar antara apa yang mungkin secara medis dan apa yang senyatanya terjadi di lapangan. Oke, untuk benar-benar paham kenapa krisis ini masih terus berlanjut, kita harus melihat langsung ke medan perangnya di salah satu negara dengan beban TBC terberat di dunia. Dan medan perang itu, ya, ada di Indonesia. Dengan peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, persis di bawah India, negara ini bukan cuma jadi pusat krisis, tapi juga jadi laboratorium penting untuk inovasi yang bisa mengubah segalanya. Nah, di sini nih kita menemukan inti masalahnya. Coba lihat grafik dari Jombang ini, lokasi penelitiannya. 100% pasien itu memulai pengobatan, tapi yang bikin kaget cuma 44% yang bertahan sampai tuntas. Kesenjangan inilah antara yang memulai dan yang menyelesaikan, disitulah pertarungan sesungguhnya. Angka tadi kan langsung memunculkan pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa begitu banyak orang yang berhenti di tengah jalan? Jawabannya ada pada pemahaman bahwa pengobatan TBC itu bukan lari sprint. Ini adalah maraton yang melelahkan. Analogi maraton ini pas banget. Pengobatan TBC itu bukan sekedar minum pil. Ini adalah komitmen tanpa henti, setiap hari selama minimal 6 bulan. Coba bayangkan, ada satu tugas yang harus Anda lakukan setiap hari tanpa boleh terlewat satu kali pun selama setengah tahun. Berat kan? Jadi, kenapa pasien berhenti? Ini bukan cuma soal lupa. Ini adalah badai berbagai faktor yang kompleks. Durasi pengobatan yang panjang banget, efek samping yang bikin tersiksa, stigma dari lingkungan sekitar. Dan yang paling ironis, kadang mereka berhenti justru karena obatnya bekerja. Pasien mulai merasa lebih baik, lalu berpikir mereka sudah sembuh, dan akhirnya berhenti minum obat terlalu cepat. Dan tabel ini menjelaskan dengan gamblang apa itu efek samping. Ini bukan sekedar rasa tidak nyaman biasa. Bayangin deh, harus menghadapi nyeri sendi, kesemutan, atau mual setiap hari selama 6 bulan. Ini membuat perjuangan pasien menjadi sangat nyata, dan kita bisa paham kenapa motivasi mereka bisa menurun. Oke, kita sudah lihat masalahnya yang begitu kompleks. Sekarang, mari kita bahas solusinya yang ternyata sangat sederhana dan modern. Disinilah teknologi yang ada di ujung jari kita berperan. Konsep utamanya adalah e-learning. Sederhananya, ini tentang bagaimana kita memanfaatkan perangkat yang sudah kita semua punya, ponsel, untuk mengirimkan informasi dan dukungan penting kepada pasien kapanpun dan dimanapun mereka butuh. Dan begini cara kerjanya, cerdas sekali. Pasien cukup memindai kode QR dengan ponsel mereka, bisa jadi kodenya ada di kotak obat. Seketika ponsel mereka langsung memutar video edukasi. Coba bayangkan, teknologi yang sama yang kita pakai untuk pesan kopi, sekarang diubah menjadi semacam jalur penyelamat, sebuah alat pemberdayaan pasien yang ampuh. Dan ini bukan sekedar ide iseng. Solusi ini punya dasar teori perilaku kesehatan yang kuat dari Lawrence Green. Teorinya bilang kalau perilaku kita, misalnya minum obat, itu dipengaruhi oleh 3 hal, pengetahuan kita, akses kita ke layanan, dan dukungan dari sekitar kita. Nah, intervensi QR ini secara cerdas menargetkan langsung faktor yang pertama, memberikan pengetahuan untuk mengubah perilaku. Ide yang cemerlang tetaplah sebuah ide sampai terbukti berhasil. Jadi, bagaimana para peneliti menguji solusi QR ini di dunia nyata? Mari kita lihat eksperimen yang dilakukan di Jombang. Lokasi ini penting sekali. Ini bukan uji coba di laboratorium yang steril. Ini dilakukan di sebuah rumah sakit umum yang sibuk di Jombang, di mana tantangan yang dihadapi pasien itu nyata dan terjadi setiap hari. Desain eksperimennya sangat jelas. Para peneliti membagi pasien menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kontrol, menerima perawatan standar seperti biasa. Kelompok kedua, kelompok intervensi, menerima perawatan yang sama ditambah akses ke video edukasi lewat kode QR. Nah, dengan membandingkan hasil kedua kelompok, mereka bisa melihat apakah teknologi sederhana ini benar-benar membawa perubahan. Jadi, apa yang mereka ukur? 3 hal yang sangat penting. Pertama, apakah pengetahuan pasien meningkat? Kedua, apakah motivasi mereka untuk sembuh menjadi lebih kuat? Dan yang paling krusial, ketiga, apakah mereka jadi lebih patuh minum obat?
Inilah 3 pilar yang menentukan keberhasilan pengobatan. Sekarang, coba kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Kalau eksperimen ini berhasil, apa artinya ini bagi masa depan perang kita melawan TBC dan mungkin juga penyakit lainnya? Potensi manfaatnya sangat besar. Bagi pasien, ini berarti pengetahuan, motivasi, dan harapan baru untuk bisa sembuh. Bagi para tenaga kesehatan, ini adalah alat bantu yang efisien untuk meringankan beban mereka. Dan bagi sistem kesehatan secara keseluruhan, ini adalah jalan menuju tingkat kesembuhan yang lebih tinggi. Ini adalah kemenangan untuk semua pihak. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan besar di akhir. Mungkinkah teknologi paling sederhana yang ada di saku kita benar-benar bisa membantu memecahkan salah satu masalah kesehatan tertua dan paling mematikan dalam sejarah manusia? Penelitian di Jombang ini mungkin baru langkah awal, tapi ini menunjukkan bahwa terkadang solusi paling kuat justru datang dari hal yang paling sederhana. Jawabannya mungkin benar-benar sudah ada di ujung jari kita.